Om Swastiastu. Perkenalkan, Ida Pandita Kebayan dari lereng Gunung Batu Karu, Tabanan, Bali, mendoakan semoga yang sakit segera mendapatkan kesembuhan, yang kekurangan mendapatkan rezeki, dan yang dalam kesulitan segera mendapatkan jalan keluar. Yang baik-baik saja selalu dalam keadaan bersyukur. Saat ini Ida Pandita ingin membahas sesuatu yang sangat sering kita dengar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu Tuhan. Tuhan. Mengapa kita harus percaya kepada Tuhan? Apakah efek tidak baiknya jika kita tidak percaya kepada Tuhan? Apakah Tuhan bisa dilihat? Kita lihat di negara-negara komunis misalnya yang tidak percaya kepada Tuhan. Di Rusia, di China, mereka tidak percaya kepada Tuhan. Tetapi kehidupan mereka baik-baik saja. Mereka hidup lebih sejahtera, lebih bahagia. Sedangkan kita di negara yang berketuhanan yang Maha Esa, tetapi masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan, masih banyak bencana alam. Nah, bagaimana kita dapat menjelaskan hal tersebut? Kita mulai dari apa sih Tuhan? Ya, Tuhan itu adalah suatu istilah yang diberikan, mungkin kelawanan dari kata hantu. Tuhan itu sesuatu yang bisa dirasakan, tetapi tidak bisa dilihat. Jadi bayangkan tubuh kita terdiri dari suatu sistem hormon, sistem pencernaan, sistem penglihatan, sistem reproduksi dan sebagainya. Tubuh kita bisa berfungsi karena ada suatu energi cerdas yang mengkolaborasi bahwa sistem berjalan harmonis dan kita bisa hidup dan tidak dalam keadaan sakit. Atau kita lihat di alam semesta ini, banyak hal yang di luar jangkauan pemikiran kita. Misalnya tentang tata surya, kenapa planet-planet ini miliaran tahun berada pada orbitnya, bergerak dengan kecepatan ribuan kilometer per jam mengelilingi matahari tanpa ada mesin yang mendorongnya. Bagaimana gravitasi begitu canggihnya sehingga tidak ada kelainan orbit yang berjalan selama bertahun-tahun. Atau kita sering bertanya, siapa sih yang melukis kulit zebra? Atau siapa sih yang melukis sayap dari kupu-kupu begitu indahnya? Dan banyak pertanyaan-pertanyaan yang tidak mampu dijelaskan. Nah, energi cerdas itulah yang disebut dengan Tuhan. Nah, kadangkala Tuhan itu dikatakan berwujud ini, berwujud itu. Itu tergantung dari kepercayaan beliau. Maksudnya kepercayaan dari orang-orang yang memuja Tuhan sebagai bentuk itu. Dan itulah Tuhan bisa memenuhi segala keinginan, harapan dari pemuja atau penyembahnya. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Apa untungnya kalau kita percaya kepada Tuhan? Memangnya kenapa kalau kita tidak percaya kepada Tuhan? Ya, jadi ada beberapa hal yang katakanlah lebih baik kalau kita percaya kepada Tuhan. Yang pertama yaitu hukum pencipta dan ciptaan. Jadi kalau ada ciptaan, pasti ada penciptanya. Nah, sesuatu yang diciptakan tentu ada sumbernya, asal muasalnya. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan dan merasa sebagai ciptaan, kehidupan kita ini akan mempunyai tujuan.
Karena kita berasal dari mana, kemudian apa yang kita lakukan selama di dunia ini, terus bagaimana cara kita hidup berbahagia, menghindari penderitaan. Karena bagaimanapun juga hidup di dunia ini terikat oleh hukum lahir, dewasa, tua, sakit-sakitan, dan mati. Nah, kemana kita setelah mati? Inilah yang disebut dengan tujuan hidup. Kalau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, barangkali tujuan hidupnya hanya sampai pada hal-hal material, seberapa kaya kita, dan tidak akan memikirkan hal-hal di luar apa yang dia bisa lihat dan rasakan. Yang kedua yaitu karena Tuhan itu identik dengan sifat-sifat kebajikan. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan cenderung untuk bertoleransi dan memunculkan sifat-sifat baik pada dirinya. Dan yang ketiga, tentu saja kalau kita percaya kepada Tuhan, kita akan hidup dalam rasa bersyukur. Jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Saya kira demikian gampangnya. Jadi perbedaan antara orang yang percaya kepada Tuhan dengan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Nah, jadi kita bisa memilih mau percaya kepada Tuhan atau tidak. Kalaupun sudah percaya kepada Tuhan, jangan ragu-ragu. Hiduplah dalam kepercayaan kepada Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan yang maha cerdas, maha menyayangi akan memberkati hidup kita dalam kesuksesan material dan spiritual. Terima kasih. Sampai jumpa pada podcast selanjutnya. Om Santi 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 Om.